Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Bang Ketua, tempat di mana kamu bisa nonton alur cerita filem tanpa harus rebahan selama 2 jam. Di sini kita akan bahas filem-filem yang keren, dari yang bikin Sobat Ketua bakal senyum-senyum sendiri, bahkan sampai yang bikin Sobat Ketua mikir pusing 7 keliling. Tapi sebelum itu, mohon bantuan like dan subscribe-nya dari Sobat Ketua, agar channel ini dapat berkembang dan tetap eksis mengeluarkan konten-konten yang lain. Kali ini Bang Ketua akan menceritakan kisah seorang anak yang mendapatkan kekuatan super dan menggunakan kekuatannya tersebut untuk bersenang-senang. Tapi agen-agen rahasia mulai memburunya hanya untuk melenyapkannya dari dunia ini. So, siapkan cemilan, kencangkan ikat pinggang, simetriskan celana dalam. Kita mulai perjalanan seru ke dunia filem yang penuh aksi, drama, dan cekidot. Film dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama David Rice, atau kita panggil saja David, seorang remaja asal Michigan yang selama hidupnya berada dalam bayang-bayang ayahnya yang bernama Will, yang kasar serta pemabuk. Sementara ibunya David kabur entah kemana, meninggalkan mereka berdua sejak David berumur 5 tahun. Dan namanya anak remaja tentu saja punya cinta monyet, di mana David ternyata memendam perasaannya pada seorang temannya yang bernama Milea. Dan pada suatu kesempatan, David memberikan Milea hadiah ulang tahun berupa sebuah bola salju yang ternyata direbut oleh seorang bang jago dan melemparkan bola salju tersebut ke tengah danau yang ditutupi salju. Dan ketika David mengambil bola salju tersebut, David terjatuh ke dalam danau es dan terbawa arus danau tersebut. Namun alih-alih tenggelam, ia tiba-tiba muncul di perpustakaan kota, basah kuyup tapi selamat. David pun pulang ke rumahnya dan tentu saja ia bersiap-siap mendapatkan kemarahan dan perlakuan kasar dari ayahnya kembali. Tanpa sengaja, David kembali melakukan teleportasi kembali ke perpustakaan kota yang ditutup karena ulahnya tadi siang. Menyadari mempunyai kemampuan berteleportasi, David kabur dari rumah, meninggalkan ayahnya, meninggalkan identitasnya, keluarga, sekolah, dan teman-temannya, dan pergi ke pusat kota untuk memulai kehidupan yang bebas. David menyewa sebuah kamar dan melatih kemampuan teleportasinya agar lebih mahir lagi. Ia memproyeksikan semua benda yang diingat dan berpindah ke lokasi benda tersebut. Dan tidak seperti superhero kebanyakan yang melatih kemampuannya untuk menyelamatkan umat manusia, David melatih kemampuannya hanya untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. David berniat mencuri uang dari bank. Ia pun mengingat lokasi brankas bank di kota tersebut. Dan ketika malam tiba, ia mencuri uang dari bank dengan sangat mudah. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali David lakukan dengan satu bank dan dengan bank yang berbeda di seluruh dunia. Sampai akhirnya David kelelep, tenggelam dengan hasil uang curiannya. Tapi tanpa David sadari, sekelompok agen dari organisasi misterius bernama Paladin mulai mencium aksi malingnya. Ketua tim Paladin dipimpin oleh Roland yang ternyata sudah lama memburu Jumper, yaitu orang-orang yang berkekuatan super seperti David karena dianggap menentang kehendak Tuhan. Dan inilah orang-orang beban. Dan inilah orang-orang bebas. Jumper. Kembali lagi ke David yang saat ini sudah dewasa dan memulai hidupnya dalam kehidupan yang sangat mewah. Ia tinggal di apartemen, makan siang di Mesir, selancar di pantai Fuji, dan menikmati malam di kota London. Menjadi keseharian aktivitas yang dilakukan oleh David. Toh kalau kekurangan uang dia bisa mencuri lagi dari bank. Tapi dari ekspresi tokohnya menampilkan bahwa dia tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Berpindah ke Roland, di mana pencariannya kali ini membuahkan hasil. Roland sudah berada di apartemennya David yang baru saja datang dari aktivitasnya. Roland menggunakan alat khusus untuk melumpuhkan David, dan tentu saja alat ini berfungsi menghalangi kemampuan teleportasinya David. Dengan susah payah David berhasil kabur dari apartemennya dan berpindah ke rumah ayahnya yang pemabuk di kampung halaman.
Sang ayah yang menyadari David sudah berada di kamarnya segera menghampiri kamarnya untuk minta maaf. Tapi karena dendam, David kabur lagi dari kamarnya, meninggalkan ayahnya yang kebingungan. Esoknya David berkeliling kota dan berniat melihat dan mengunjungi rumah Milea yang ternyata sedang bekerja di sebuah bar di kotanya. Setelah puas memandang Milea, David berencana pergi, tapi langkahnya dihentikan oleh Bang Jago yang dulu membulinya. Mendengar ada keributan, Milea datang menghampiri David setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Dan seperti biasa, Bang Jago yang lagi mabuk ini tetap saja membuli David. Tapi ternyata kali ini apa yang Bang Jago lakukan merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Setelah membawa Bang Jago terjebak ke dalam brankas bank, David balik lagi menemui Milea. Memulai CLBK alias cinta lama belum kelar dan bak gayung bersambut. Milea pun ternyata ada perasaan dengan David dan alhasil David mengajak Milea untuk pergi jalan-jalan ke kota impiannya Milea, yaitu kota Roma, Italia. Thinking of maybe checking out Rome actually. Ternyata Roland dengan gercep menginterogasi Bang Jago, mendapatkan info tentang David dan Milea, dan tentunya mendapatkan info dari anak buahnya kalau David dan Milea sedang melakukan perjalanan liburan ke kota Roma. 16 hours ago, and she didn't go alone. Kembali lagi ke David yang bersama Milea, di mana mereka mengunjungi Colosseum yang ada di kota Roma untuk melihat bangunan-bangunan bersejarah. Showing will be at 6 o'clock. Dan disinilah David bertemu dengan Griffin, atau kita sebut saja dengan nama Griff, seorang jumper lain yang telah lama memburu Paladin, di mana Griff menyadarkan David bahwa dia bukan satu-satunya orang yang memiliki kemampuan teleportasi ini dan memperingatkan David tentang bahaya Paladin yang sedang mendekati mereka. You're gonna jump me where? I mean, I already knew, not me. Not talking about me, but them. Pertarungan pun terjadi di mana Paladin memburu mereka dengan cara membabi buta. Berbeda dengan David yang dengan mudah ditangkap oleh Paladin, Griff sepertinya sudah lihai menghindari setiap serangan-serangan dari Paladin dan berhasil melumpuhkan Paladin dengan melemparkan Paladin dari atas bangunan dan membenturkan tubuh Paladin ke depan tembok, membuat para Paladin ini pingsan. What into the wall? David yang beban berhasil lepas dari ikatan alatnya Paladin. Kemudian dia kabur dari lokasi dengan membawa Milea bersamanya. Tapi malangnya David dan Milea dicegat karena aksi keributan mereka diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian menyergap mereka dan membawa David ke kantor polisi. Dan ketika David sedang diinterogasi, tiba-tiba muncul ibu kandungnya David yang bernama Mary, yang kemudian membuka borgol di tangan David dan menyuruhnya untuk segera kabur meninggalkan TKP. David pun kebingungan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian dia memanggil-manggil ibunya yang sudah menghilang entah kemana. 20 seconds, David. Dan terpaksa David hari itu juga mengantarkan Milea ke bandar udara, mengembalikan Milea ke orang tuanya, dan tentu saja membuat Milea bingung, patah hati, kesal, campur aduk menjadi satu. Di lain tempat, Roland sangat emosi karena mendapatkan kabar dari anak buahnya yang tidak bisa menangkap David. Ia pun menjadi sangat kesal. Kemudian ia mengunjungi ayahnya David untuk mencari info terbaru. Roland akhirnya sadar mengetahui bahwa ibunya David, Mary, merupakan salah satu dari petinggi organisasi Paladin. Sehingga ayahnya David yang tidak kooperatif ikut menjadi korban kemarahannya Roland. No, I won't. No, you won't. Berpindah ke David yang saat ini sedang berada di markasnya Griff. David ingin Griff memberikan semua info terkait organisasi Paladin yang sedang memburu mereka. Griff menambahkan bahwa organisasi ini sudah memburu orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus sejak zaman dulu sampai zaman sekarang dan tidak akan segan-segan melukai orang terdekat, pacar, istri, anak, bahkan keluarga sendiri hanya untuk membunuh mereka. Your family, your friends, no matter what, they'll kill anyone that gets in their way. Mendengar hal itu, David langsung galau, lalu berteleportasi ke rumah ayahnya Will untuk mengecek keadaan. Dan seperti yang sudah diperkirakan, Will tergeletak di lantai, sekarat, di mana David langsung berteleportasi membawa ayahnya ke UGD terdekat. David kemudian mencemaskan Milea jikalau nanti Roland berniat pula melukai Milea hanya untuk menghabisinya. Maka dari itu David mengajak Griff untuk bekerja sama melawan organisasi Paladin ini. Tapi Griff menolak karena selama ini dia hanya bekerja sendirian melawan Roland dan anak buahnya.
David terus mengikuti dan memujuk Griff yang selalu berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, dari satu tempat ke tempat lain. David mendapatkan ilmu baru dari Griff bahwa dia bisa melakukan teleportasi dengan memindahkan objek, baik itu objek diam maupun objek yang sedang bergerak. Sampai suatu ketika David berhasil membujuk Griff dan mengajaknya untuk bekerja sama melawan Paladin dan Roland yang selalu memburu mereka. Save her, kill him. David segera menemui Milea yang baru saja sampai di rumahnya. David meminta maaf atas perlakuan dan kondisi ketidaknyamanan yang dialami Milea. Milea yang merasa dicampakkan menyuruh David pergi dari rumahnya. Sampai suatu ketika David memberitahukan rahasianya kepada Milea. Tapi Roland dan pasukannya baru saja datang ke rumahnya Milea. Mereka pun langsung menerobos masuk ke kamarnya Milea, mencari David yang ternyata sudah membawa Milea kabur ke markasnya Griffin. Dan ternyata Roland bisa melacak posisinya David berkat jejak yang ditinggalkan David pada saat teleportasi. Dan dengan menggunakan sebuah alat khusus, Roland membuka portal teleportasi yang mengakibatkan Roland dan timnya berpindah ke markasnya Griffin. Griff yang lupa memberitahukan David bahwa Paladin bisa melacak membuat mereka segera bersembunyi dan bersiap-siap untuk kabur dari TKP. Tapi fokus David hilang ketika dia melihat artikel tentang ibunya yang tertempel di dinding markasnya Griff. Dan karena itu David tertangkap oleh alatnya Paladin dan akan segera dihabisi oleh Roland. Tapi dengan sigap Griff membantu David dengan pelontar apinya, menembakkan api tersebut ke Roland. Serangan tersebut membuat Roland terlempar dari gua. Tapi tidak sampai di situ saja, Griff menyerang Roland sembari menggunakan kekuatan teleportasinya. Tidak cukup itu saja, Griff kembali berteleportasi membawa bus untuk dihantamkan ke tubuhnya Roland. Roland yang masih selamat segera menyerang Milea di dekatnya. Beruntung dengan sigap Griff datang melontarkan api dari senjatanya dan membuat Roland terlempar ke portal dan membawanya kembali ke kamar Milea. Kesempatan ini diambil Milea untuk membebaskan David dari kabel listrik yang mengikatnya. Sementara Griff yang merasa serangannya belum cukup, segera mengejar Roland untuk menuntaskan dendam pribadinya. Dan pada suatu ketika, Griff datang sembari membawa alat pembuka portal miliknya Roland. Tapi ternyata gerbang portal masih terbuka, di mana Roland berhasil menangkap Milea dengan alatnya dan menjadikan Milea sebagai sandera umpan bagi David untuk mendatanginya. Perselisihan antara Griff dan David muncul, di mana Griff ingin meledakkan apartemen Milea untuk membunuh Roland tanpa memikirkan Milea yang berada di sana. Sementara David ingin menyelamatkan Milea tanpa harus membunuh siapapun. It really is, but you know what? We all have to make sacrifices once in a while. Griffin, it's my fault that she's there, right? Perselisihan di antara mereka memuncak, membuat mereka bertarung dengan kekuatan teleportasinya. Dan perselisihan ini berakhir, di mana David berhasil menjebak Griff di medan perang Ukraina dengan kabel listrik yang melilit Griff. David kembali ke apartemennya Milea. Walaupun menyadari adanya jebakan untuknya, David segera menghampiri Milea yang sedang terikat. Dengan sigap Roland dan timnya menangkap dan mengikat David dan bersiap untuk menghabisinya. Tapi awakening David mulai muncul. Dia menggunakan kekuatannya untuk memindahkan seluruh apartemen ke sungai tempat ia pertama kali mengetahui kemampuannya. Take a deep breath. Setelah menyelamatkan Milea, David membawa Roland ke Grand Canyon dan meninggalkannya sendirian di sana sebagai peringatan bagi Roland dan timnya. Thanks. Di akhir cerita, David mengunjungi ibunya Mary dan bertemu dengan adik tirinya Sophie. Mary mengaku telah melindungi David selama ini, dan tentu saja Mary tidak bisa melindungi David terus-menerus dan meminta David agar bisa menjaga dirinya sendiri di masa depan.
Setelah pertemuan itu, David dan Milia pergi bersama, memulai hidup baru. Dan filem pun tamat. Demikian alur cerita filem Jumper yang dirilis pada tahun 2008. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari filem ini. Antara lain, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. David pada awalnya menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi, mencuri uang, melancong kemana saja dan hidup seenaknya. Tapi seiring waktu dia menyadari bahwa kekuatannya menarik perhatian musuh dan menimbulkan konsekuensi yang besar, termasuk membahayakan orang-orang yang ia sayangi. Kemudian masa lalu tidak menentukan masa depan. David tumbuh dalam keluarga yang bermasalah, dengan ayah yang kasar dan ibu yang meninggalkannya sejak umur 5 tahun. Namun ia tetap bisa menemukan jalannya sendiri dan mengendalikan hidupnya. Film ini memberi pesan bahwa seseorang bisa bangkit meski berasal dari latar belakang yang kelam. Kemudian pentingnya koneksi dan empati. David awalnya hidup individualistis, tapi kemudian dia belajar pentingnya memiliki hubungan dan peduli terhadap orang lain, termasuk kekasihnya Milia dan ibunya yang ternyata punya sisi yang tidak terduga. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa hidup sendiri, apalagi dalam kondisi yang penuh resiko. Kemudian konflik antara kebebasan dan kontrol. Pertarungan antara Jumper dan Paladin mencerminkan konflik antara kebebasan individu dan kekuasaan yang ingin mengontrol. Film ini bisa menjadi refleksi tentang bagaimana sistem atau kekuasaan bisa bertindak atas nama kebenaran, tapi bisa juga menyalahgunakan kekuatan tersebut. Demikian alur cerita filem Bang Ketua kali ini. Mohon bantuan Sobat Ketua untuk like dan subscribe channel Bang Ketua agar channel ini tetap eksis dan mengeluarkan konten-konten yang bermutu lainnya. Wassalam.